Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di dalam Sarapan Rohani Jemaat GKPB Galang Ninghyang Abian Base. Hari ini hari Kamis tanggal 10 Februari 2022. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini datang kepadamu Tuhan, karena Engkau memberikan kembali kepada kami hari Tuhan yang baru yang bisa kami nikmati. Dari semalam hari Engkau izinkan kami beristirahat dengan tenang, dan pada pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala aktivitas kami untuk sepanjang hari ini. Kami rindu untuk mendasarinya dengan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan untuk sepanjang hari ini Tuhan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu juga. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat akal budi kepada kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud-maksud-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 115 ayat yang ke-16 dan Lukas 12 ayat yang ke-48. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 115 ayat yang ke-16 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Langit adalah milik Tuhan saja, tetapi bumi diberikannya kepada manusia. Lukas 12 ayat yang ke-48, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, kepadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah makhluk paling istimewa yang diciptakan Tuhan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah pemilik atas alam semesta. Manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola bumi, berkuasa dan memelihara ciptaan Allah yang lainnya. Ini berarti manusia mendapat tugas untuk mengatur seluruh alam dan kehidupan di muka bumi ini. Hal ini diyakini pula oleh pemazmur yang berkata, langit adalah milik Tuhan saja, tetapi bumi diberikannya kepada manusia. Allah menginginkan kita supaya kita sebagai manusia bertanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Kita sendiri sebagai orang-orang percaya harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah. Kita harus memberitahukan kepadanya apa yang telah kita perbuat dengan apa yang Dia percayakan kepada kita. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Hidup kita adalah progres bertambah. Umur kita bertambah. Kemudian pengetahuan kita bertambah, iman kita pun bertambah dan lain sebagainya. Namun pertambahan yang kita alami juga memiliki pertambahan konsekuensinya. Semakin kita memperoleh sesuatu lebih banyak, maka daripadanya kita juga dituntut lebih banyak. Tuhan setiap hari memberikan kita berkat-Nya yang berkelimpahan. Itulah sebabnya Tuhan juga menuntut banyak dari kita. Apakah yang Tuhan tuntut dari kita?
Yang pertama, apa yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita haruslah digunakan untuk kepentingannya. Dalam hidup kita, Tuhan pasti telah memberikan sesuatu bagi kita. Pemberian Tuhan itu harus kita sadari bahwa kita tidak boleh mengklaim itu sebagai milik pribadi kita semata. Jadi semua yang kita miliki sesungguhnya kita terima dari Tuhan dan harus dipakai sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberi kepada kita talenta atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan sesuai kesanggupan. Artinya, Tuhan tahu apa yang bisa dan boleh kita lakukan untuknya. Kenyataan bahwa Tuhan tidak memberi talenta yang sama tidaklah berarti Tuhan tidak adil. Ia tahu apa yang baik untuk kita dan tidak akan mengembangkan sesuatu yang akhirnya justru mencelakakan kita. Jadi, terimalah dan syukurilah. Jangan justru mengeluh dan menginginkan milik orang lain. Ada orang yang tidak puas dengan pemberian Tuhan dan berusaha melakukan hal-hal yang berada di luar kesanggupannya. Bukannya membuahkan berkat, ia malah menimpakan banyak masalah pada dirinya dan orang lain. Yang ketiga, Tuhan menuntut sesuai pemberiannya. Makin banyak yang dipercayakan, makin besar tugas yang harus dikerjakan. Ada kecenderungan kita bersikap salah kaprah dalam menerapkan kerendahan hati. Kita malah menolak kepercayaan karena ingin bersikap merendah. Peganglah prinsip sebagai berikut: jika Tuhan memberikan kesempatan dan memang kita sanggup melakukannya, lakukanlah. Sebaliknya, bila Tuhan tidak memberi kesempatan, janganlah merebut kesempatan tersebut. Karena itu, jika kita saat ini merasakan telah banyak menerima berkat Tuhan, maka mulailah belajar memberi banyak kepada sesama kita. Jika kita tidak mau memberikan dari apa yang ada pada kita, maka Tuhan juga tidak akan memberikan berkat lainnya bagi kita. Semakin kita banyak menggunakan berkat itu bagi orang lain, maka hidup kita akan semakin diberkatinya. Pada akhirnya, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tuhan kiranya memampukan dan menolong kita untuk memahami kehendak-kehendaknya lebih baik dan terus lebih baik lagi setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan mempertanggungjawabkan semua apa yang Engkau telah percayakan di dunia ini kepadamu. Terima kasih ya Bapa, ajar kami untuk selalu melakukan firman-Mu dengan baik sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia dengan penuh tanggung jawab untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan jauh lebih baik lagi setiap hari. Kami akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami memohon tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami bisa melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami, yang tentunya semua itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi keadaan kondisi dunia ini Tuhan, di mana pandemi yang ada tidak kunjung berakhir. Biarlah Tuhan yang melawat dunia ini Tuhan, biarlah semua pandemi ini bisa berlalu dengan segera. Saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka semua, sehingga mereka bisa sembuh seperti sedia kala. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari bersama Tuhan. Jadilah sebagai anak-anak Tuhan yang penuh tanggung jawab untuk melakukan kehendak-kehendaknya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Tuhan.